brutalitas demokratik terjadi di negara ini. Kita ini negara hukum yang demokratis. Ini yang diserang sebenarnya negara, kekuasaan, dan pemerintahan yang sah, bukan sekedar Partai Demokrat. Jadi pasca gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya ini kita menangkan, maka proses selanjutnya sekarang ini kita lagi bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kini saya mempersilahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menilai sendiri sikap dan perilaku tersebut. Lebay, gitu kan? Menuduh Pak Muldoko mengkudeta anaknya. Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria. Padahal sesungguhnya yang mengkudeta Partai Demokrat itu adalah dia sendiri. Kenapa itu terjadi? Nah, saya selidiki. Sebagai ilmuwan politik, itu saya menghubungi orang-orang itu. Begini, jawaban mereka, itu yang melakukan kudeta pertama, itu adalah Pak SBY terhadap orang Demokrat dan menjadikan anaknya menjadi ketua partai. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terkait aktivitas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang digelar 12 orang kader Demokrat, termasuk Joni Allen, Marzuki Ali, dan Darmisal. DPP Partai Demokrat kubu Muldoko mengapresiasi putusan tersebut. Putusan tersebut dibacakan Kamis 12 Agustus 2021 sore oleh Ketua Majelis Hakim Haji Saifuddin Zuhri. Majelis Hakim menyatakan putusan perkara itu tidak dapat diterima karena AHY sebagai penggugat beretikat tidak baik lantaran tidak pernah menghadiri sidang mediasi. Ini menjadi bukti bahwa tuduhan kubu AHY terhadap KLB Deli Serdang tidak terbukti dan hanya mengada-ada, kata juru bicara DPP Partai Demokrat Muhammad Rahmat kepada wartawan Jumat 13 Agustus 2021. Jadi karena ADART ini dilahirkan oleh siluman, maka produk isinya juga genderuwo. Kenapa genderuwonya? Tiba-tiba Pak SBY ada di situ sebagai pendiri partai. Di dalam ADART 2020 itu menyebutkan bahwa pendiri Partai Demokrat itu hanya 2 orang. SBY dengan Pak SBY dengan almarhum Pak Vence Rumangkang. Hanya 2 orang. 2 orang saja. Yang lain-lain dianggap tidak ada. Nggak ada. Rahmat meminta agar kubu AHY tak perlu pula panik dan asal tuduh. Dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk menghargai putusan pengadilan tersebut. Karena itu, mari sama-sama kita hargai. Ronde kedua di PT UN juga sudah menunggu, ujarnya. Rahmat menuturkan, putusan pengadilan ini adalah kunci untuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Partai Demokrat di PT UN. Menurutnya, adanya putusan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibulangit adalah sah secara hukum. Penggunaan atribut Partai Demokrat oleh DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang juga sah secara hukum. Keabsahan itu akan paripurna ketika nanti sudah ada putusan ingkrah dari pengadilan, ucapnya. Rahmat juga mengimbau kepada semua kader Partai Demokrat untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan euforia atas putusan tersebut. Dirinya juga meminta semua kader untuk terus mendoakan, mengamati, dan mengawal proses gugatan di PT UN. Semoga Majelis Hakim di PT UN dapat melihat dengan pikiran jernih persoalan serius yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat, sehingga keadilan betul-betul dapat diperoleh DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang melalui PT UN itu nanti, jelasnya. Ada 2 ya yang perlu saya garis bawahi ya. Pertama itu statement Pak SBY yang menuduh Pak Muldoko mengkudeta partai politik Demokrat. Ya itu Pak ya. Okay. Ya, mengkudeta anaknya ketika Anas jadi ketua umum. Jadi itu yang dikudeta oleh Pak SBY. Beliau sendiri pelaku kudetanya. Menanggapi ditolaknya gugatan AHY itu, salah seorang pendiri Demokrat, Max Sopacua, mengatakan kubu Muldoko merasa bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Majelis Hakim.
Akhirnya majelis hakim mendirikan keadilan di negeri ini dengan memutuskan menolak gugatan terhadap para inisiator KLB. Ucap Max Jumat 13 Agustus 2021. Sebagai salah seorang pihak tergugat, Max menyebut keputusan itu jelas mengisyaratkan bahwa KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang tidak melanggar hukum. Biarpun selama ini kami selalu dibully sebagai gerombolan, tetapi ternyata hukum telah ditegakkan. Dan siapa yang sebenarnya melawan hukum, ujar dia. Mantan politikus Senayan 2 periode itu berharap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menjadi awal yang baik untuk kubu Muldoko pada sidang gugatan SK Kemenkumham. Gugatan pihak AHY yang melarang kubu KLB melakukan kegiatan atas nama Demokrat seperti menggunakan atribut partai dan lain-lain juga gugur, ucapnya. Max dan kawan-kawan juga mengaku masih menunggu jadwal sidang gugatan SK Kemenkumham di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Kami menunggu jadwal sidang di PT-UN tentang gugatan SK Kemenkumham, pungkas Max Sopacua. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tidak menerima gugatan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau HY terkait Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Keputusan ini diambil majelis hakim karena AHY selaku penggugat tidak menghadiri 2 kali mediasi yang diagendakan. Ketua Tim Pembela Demokrasi Bambang Wijayanto menyebutkan ketidakhadiran AHY dalam persidangan gugatan dikarenakan ada hal penting yang harus dilakukan. Secara faktual dan hukum sudah dapat dibuktikan, prinsipal gugatan Ketua Umum AHY telah menunjukkan etikat baiknya. Karena sudah mengirimkan surat kepada hakim mediator yang menjelaskan alasan hukum atas ketidakhadirannya karena sedang menjalankan tuntutan atau profesi pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, kata Bambang Wijayanto Jumat 13 Agustus 2021. Apalagi katanya AHY telah memberikan kuasa kepada prinsipal penggugat lainnya, Sekjen Partai Demokrat, hadir untuk mewakili dirinya dan mengambil keputusan atas nama partai dalam proses mediasi tersebut. Dalam proses mediasi dimaksud, surat kuasa dan proposal mediasi telah diterima hakim mediasi dan para penggugat sehingga proses mediasi dilanjutkan dan para penggugat juga menjawab proposal mediasi dari Partai Demokrat. Tidak benar jika ada pihak-pihak yang secara keliru dan manipulatif menyatakan bahwa AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, sudah melakukan kebohongan publik serta menyimpulkan sendiri secara sepihak, kata Bambang Wijayanto. Menurutnya ada pihak yang membuat pernyataan yang sangat menyesatkan. Jika tidak diluruskan, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum atas pernyataan yang manipulatif dan menyesatkan tersebut. Demikian juga pernyataan dari pihak-pihak yang juga terlalu dini, angkuh, dan tidak mempunyai dasar pihak hukum, sehingga harus dikualifikasi absurd dengan menyatakan bahwa putusan dari majelis hakim tanggal 12 Agustus 2021 di atas sebagai langkah awal untuk menegakkan gugatan keabsahan KLB Demokrat di PT-UN. Dengan alasan penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibolangit telah sah secara hukum. Putusan Majelis Hakim nomor 236/PDTG/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 2021 tidak mengubah fakta hukum bahwa Partai Demokrat yang sah serta diakui oleh negara adalah partai yang dipimpin oleh Ketua Umum AHY. Penyelenggaraan KLB Sibolangit abal-abal sudah dikualifikasi telah melanggar hukum dan bahkan tidak diakui oleh pemerintahan yang sah, kata Bambang Wijayanto. Kenapa itu terjadi? Nah, saya selidiki sebagai ilmuwan politik, itu saya menghubungi orang-orang itu. Begini, jawaban mereka
Itu yang melakukan kudeta pertama itu adalah Pak SBY terhadap orang Demokrat dan menjadikan anaknya menjadi